akan terus dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan juga ini kita memonitor baik itu konsumsi BBM, memonitor juga stok BBM kita. Terus juga kita lihat sekarang harga BBM kan juga yang tadinya fluktuatif sekali, Bapak-bapak sekalian, yang tadinya waktu Amerika Serikat mengatakan akan perang gitu ya, Iran merespon juga seperti itu, harga naik sampai 116, tertingginya saat itu 117, lalu ketika dikatakan akan ada damai dan lain turun ke 80. Sekarang udah ada perang atau mulai mau damai, itu udah mulai smooth. Jadi harganya udah di 90 sekian. Kalau nggak salah tadi saya hampir cek $97 per barel untuk brand ya. Harga minyak brand. Jadi kalau saya lihat ini juga tentunya ya kita melihat juga dampak-dampak ke depan seperti apa, monitor juga dampak-dampak ke depan. Dan namanya kebijakan pasti ada trade off gitu ya. Trade off, kita lihat ada cost-nya seperti apa, benefit-nya seperti apa. Lalu lihat mana yang paling net benefit-nya paling tinggi atau net cost-nya paling rendah. Itu yang tentunya tadi saya pahami lah, pasti ada trade off ya Pak. Kebijakan ya, Prof. Trubus pasti lebih memahami. Dan ketika tadi saya memahami juga ketika ini adanya penurunan mobilitas, pasti juga ada penurunan beberapa usaha-usaha. Namun kita lihat juga, kalau saya melihatnya Prof, terkadang ada rekan-rekan saya yang dia butuh perjalanan ke kantor 30 km, 40 km. Ketika dia WFA, dia kan nggak beli bensin atau nggak beli solar gitu ya. Ketika dia naik mobil pribadi, dia mengalihkan uangnya untuk belanja online gitu ya, untuk makan online atau hiburan-hiburan lainnya mungkin yang hanya di sekitar daerahnya. Atau kafe, menurut saya selama kafenya tidak jauh gitu ya Pak ya, dekat gitu ya atau berapa, itu mungkin masih kita lihat juga efektif dan bisa menurunkan konsumsi BBM. Mungkin itu. Kalau bicara soal indikator keberhasilan, bisa kita lihat dari apa? Paling tidak sebelum 2 bulan kita bisa lihat indikator keberhasilan itu WFA dari mana? Ya, tadi yang saya sampaikan, Mas Irsal. Satu, konsumsi BBM turun apa enggak? Kalau misalkan kita lihat sekarang efektif baru 1 minggu. Saat preskon pemerintah saat itu Pak Menko Perekonomian, ada Pak Menteri SDM, ada Pak Seskap dan lain-lain saat itu menyampaikan, saat itu di minggu yang sama itu sedang kita menyambut hari kenaikan Isa Al-Masih, ada libur saat itu. Lalu minggu depannya itu baru ada WFA, artinya baru minggu kemarin. Nah itu kan dilakukan evaluasi. Kita melihat juga sebenarnya seperti apa dampaknya penurunan konsumsi nggak sih BBM dari yang sebelumnya sampai yang sekarang seperti apa. Tentunya terlalu dini kalau kita lihatnya sekarang, harus ada tadi yang saya sampaikan Mas, pasti ada variabel-variabel yang jadinya bias kalau kita melihatnya dalam waktu jangka pendek sekali. Kita harus lihat trennya. Kan tren nggak mungkin cuma sehari itu ada tren gitu ya. Harus ada beberapa saat kita lihat trennya. Itu pertama, konsumsi BBM. Yang kedua, tentunya tadi produktivitas. Ada nggak sih yang ternyata malah nggak kerja atau ternyata produktivitasnya turun dari laporannya atau kajian-kajiannya atau laporan-laporannya ternyata tidak dibuat. Atau misalkan ternyata pas dihubungin ternyata hilang. Nah itu kan tentunya juga akan dilihat. Terus juga misalkan ternyata kan dari absen kita bisa rekap. Kok absennya ternyata nggak dari rumahnya atau segala macam, itu kan juga bisa dilihat. Tentunya beberapa hal itu salah satu yang menjadi acuan. Tentunya ada beberapa hal lagi yang menjadi basis untuk melakukan evaluasi. Seperti itu. Mas. Baik, terima kasih Mas Tama. Pak Trubus, ketika seorang ASN tidak hadir fisik ke kantor itu sebagai nilai kedisiplinan dan bekerja di rumah juga tidak menjamin produktivitasnya, nilainya bagaimana kemudian nanti indikator penilaiannya untuk menjaga tetap produktif begitu? Ya, kenilaiannya pada ini Mas, kepatuhan jadinya. Apakah dia mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya. Karena persoalannya kan sekarang tanggung jawab siapa sebenarnya itu semua. ASN ini kan istilahnya bawahan. Kalau di daerah malah eselon 1, eselon 2 itu yang berkuasa. Kalau eselon 1, eselon 2 di kantor, nggak mungkin anak buahnya di luar, mesti pada ngikut ke kantor. Nah ini kan juga hal-hal yang harus dipahami. Karena itulah ketika kemudian itu mereka mematuhi
ketentuan dalam ini juknis ya, petunjuk teknis, dan juklak, petunjuk pelaksanaan sesuai koridor itu pasti berjalan, Mbak. Itu kepatuhan, artinya itu yang pertama. Yang kedua, memang ada persoalan di ini, mindset ya, ini kan soal culture ya, jadi budaya kerja yang memang tidak dibangun oleh pemerintah konteksnya, karena selama ini sebenarnya kita menggunakan digital itu sudah lama. Pemerintahan lalu sudah memperkenalkan namanya SPPI, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tetapi kan waktu itu belum terimplementasi dengan baik. Kondisi ini kemudian mendorong ya kan ada percepatan di dalam konteks bagaimana memahami cara kerja digital. Akan tetapi saya katakan tadi bahwa persoalannya di daerah itu tak mudah. Kenapa daerah tak mudah? Khususnya untuk daerah yang kategori kabupaten itu, wilayah 3T. Nah, ini karena apa? Karena mereka ini SDM-nya memang jujur saja memang ada yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, ini perlu didorong mereka untuk istilahnya sekolah lagi, menambah skill kemauan lagi terkait dengan digital. Yang kedua, sisi masyarakatnya sendiri. Tadi sudah disinggung kalau OSS itu tidak dikenal di masyarakat itu karena mereka maunya manual. Kalau manual, misalnya orang mengurus sertifikat tanah, kan nggak mungkin pakai web begini-begini, nggak bisa. Dia maunya langsung. Dan inilah yang kemudian harus kantor pertanahan harus merespon dia secara langsung. Ini kan hal-hal yang harus dibenahi, karena itu saya melihat upaya yang disampaikan oleh pemerintah hari ini setidaknya, sampai hari ini saya melihat bahwa pemerintah berupaya untuk memetakan mana-mana yang kategori bisa di WFK-kan secara rinci dan mana-mana yang belum bisa. Tetapi nanti arahnya kan semuanya ke sana. Karena apa, baik itu kategori pelayanan teknis maupun yang non teknis, tetap konteksnya apa, bahwa ini cara kerja baru, ini budaya kerja baru, ini paradigma baru yang harus diterapkan. Di swasta sudah banyak sudah menerapkan. Saya berdiskusi panjang dengan namanya Deloitte. Kita punya kerjasama, kebetulan saya ketua umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ya. Ya kita sudah kaji dari beberapa perusahaan-perusahaan itu mengatakan sudah berjalan selama ini sangat bagus dan mereka sangat efektif. Tadi saya singgung juga kampus saya tadi, di kampus juga ternyata ada perubahan juga. Artinya apa? Ini kan sesuatu budaya kerja baru yang harus ditanamkan, diedukasi kepada seluruh, sebenarnya bukan ASN, kepada termasuk sektor private. Hanya persoalannya ini, Mas. Persoalan di Indonesia ini adalah sektor pengawasan. Pengawasan satu, kemudian ada persoalan di mana kemudian ini law enforcement. Nah, ketika ada pelanggaran apa yang dilakukan? Di Jakarta kan Pak Gubernur sudah mengatakan kalau ada ASN saya yang bekerja di kafe ya akan kena sanksi. Persoalannya bagaimana mengawasi bahwa mereka nggak kerja di kafe. Kalau mereka posisinya ngontrak, posisinya mereka kos, di rumah nggak memenuhi, akhirnya mau nggak mau kalau di kafe kan lampu numpang, ya kan, wifi gratis, hal-hal lain juga air bisa Siapa kan yang ngawasin ya Pak? Jangan masyarakat jadi cepu begitu ya, tahanan negara aja bisa masyarakat dapat begitu ya, iya. Berkeliaran di mana-mana. Lah bagaimana dengan jutaan ASN gitu? Jangan bikin kerja netizen nambah begitu ya pengawasannya. Nah ini pengawasannya gimana Pak Bahtera? Kemudian juga penegakan disiplinnya seperti apa? Terus ada perlu peningkatan punishment nggak bagi mereka yang melanggar kebijakan ini begitu? Ya, memang yang harus dilakukan adalah peningkatan atau pengetatan pengawasan, dan kalau di daerah itu kan ada inspektorat. Itu sebenarnya bisa diberlakukan, tapi memang lagi-lagi problem besar kita jangankan WFH, normal saja kita masih menyaksikan misalnya begitu dinas-dinas sidak yang kalau jumlah satu OPD itu ada 30, 40, tapi semua absen yang hadir secara fisik kadang-kadang hanya 10 sampai 15. Sisanya kemana? Memang ini yang harus dilakukan adalah peningkatan pengawasannya. Agar apa? Mereka yang diberi kelonggaran untuk WFH benar-benar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi memang juga harus digarisbawahi bahwa jangan sampai nanti ada pikiran yang tidak diberlakukan WFH, terutama faktor-faktor yang sifatnya pelayanan itu, mereka malah menganggap bahwa loh kok mereka dapat bonus, kita nggak dapat bonus. Nah inilah dari sisi regulasi memang harus betul-betul diatur dengan baik, sehingga yang WFH juga tidak merasa bahwa ini adalah bonus kami, sehingga waktu yang diberlakukan itu apakah sifatnya yang hari Jumat atau hari lain, mereka menganggapnya bahwa ini bonus untuk liburan. Nah jangan sampai ada yang berpikiran ke sana. Tapi yang paling penting adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membangun komitmen bersama bahwa kita ini hidup berbangsa dan bernegara, kita
sudah bersiap mengabdikan diri kita terhadap masyarakat, terutama yang sifatnya pelayanan publik, harus kita punya komitmen yang kuat bahwa kita harus siap melaksanakan tugas-tugas dari negara dan tanpa harus misalnya yang bermalas-malasan tadi atau berbolosan-bolosan tadi, karena jangan lupa ya kita digaji oleh negara dan kita menyaksikan banyak sekali orang yang mau jadi ASN tapi tidak punya kesempatan yang sama. Justru nanti yang jadi ASN ini diberi kesempatan yang sama, diberi fasilitas oleh negara, digaji oleh negara, malah tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Oke. Tentu kedepannya itu yang harus diperketat, saya pikir. Oke, kalau menurut Anda sudah waktunya punishment ataupun hukuman ASN yang tidak patuh diperberat menurut Anda? Kalau saya sih mesti dibuat regulasi ya, karena kenapa ya? Contoh, kami di Komisi 2 seringkali mendapatkan aspirasi dan hampir setiap saya bangun tidur, paling banyak laporannya itu soal ASN, terutama P3K kita. P3K. Banyak sekali orang yang pengen jadi PNS, tapi justru yang PNS-nya berleha-leha. Banyak sekali yang bukan hanya P3 yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Mereka siap mengabdikan dirinya, tetapi di sisi lain ada yang diberi kesempatan. Begitu misalnya ditempatkan di daerah terpencil, mereka protes. Nah inilah maksud saya harus komitmen berbangsa dan Emang bernegara sejak kita yang P3K harus. ada, ASN leha-leha, Pak Batra, menurut pengamatan Anda? Saya ini sering berkunjung ke daerah ya, sering menyaksikan bahwa di satu OPD misalnya ada jumlahnya 40 orang bahkan lebih, tetapi yang masuk kantor hanya 15 sampai 20 orang. Nah, ini ke depan budaya ini harus mulai dibangun, budaya disiplin, dan yang paling penting adalah pengawasan tadi, bahwa kita ini lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kalau kita udah siap mengabdikan diri kita terhadap bangsa dan negara, mau nggak mau konsekuensinya harus kita penuhi. Oke, baik, terima kasih. Kita tahan dulu Bapak-Bapak karena kita harus jeda sesaat, pemirsa. Merah Putih akan kembali sesaat lagi.